Saudara, menghadapi roh ketakutan itu sebetulnya bukan roh ketakutan itu yang harus kita hadapi, tapi yang kita hadapi adalah diri kita. Ya, saya ulangi, menghadapi roh ketakutan itu bukan roh ketakutan itu yang kita hadapi. Lalu siapa? Diri kita sendiri. Loh, kok bisa? Padahal rohnya kan dari luar. Nah, Kenzo, tadi kamu bisa cerita luar biasa soal orang kena corona. Dan itu betul. Ya, sebagian besar yang meninggal, maaf. Saya tidak membicarakan yang meninggal. Tapi dalam data medis, orang yang meninggal karena corona sebetulnya bukan virus itu, tapi ketakutan itu yang mengganggu dia. Nah, hari ini kita akan belajar. Saya ulangi lagi, menghadapi roh ketakutan itu bukan roh ketakutan itu yang kita hadapi. Kenapa? Karena roh itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus bangkit. Nah, lalu diri kita ini yang kita harus hadapi. Bagaimana cara menghadapi diri kita supaya kita bisa melawan roh ketakutan? Hanya ada satu cara. Mengenal Bapa di surga lebih daripada mengenal apapun juga. Ya, saya ulangi, mengenal Bapa di surga terlebih daripada mengenal apapun juga. Maka itu kalau hari ini kita bisa belajar firman Tuhan untuk mengalahkan roh ketakutan, maka yang penting adalah kita membangun diri kita, ya, untuk mengenal Tuhan, mengenal Bapa kita di surga. Bukti semua anak-anak, ya, ayo semua kita pernah jadi anak-anak bukan? Termasuk Oma Leni yang umurnya sudah 80, tapi saya lihat tadi wajahnya, suaranya masih segar sekali. Semua kita pernah jadi anak-anak, betul? Nah, waktu kita jadi anak-anak, coba ingat dan renungkan. Waktu kita dekat dengan Papa, waktu kita masih jadi anak-anak, ini penting sekali. Ada hal apa saja yang menakutkan, tapi selama kita tetap ada di dekat Papa, ayo jawab semuanya. Ada rasa takut gak? Walaupun suasananya mencekam sekali. Jawabannya ada tidak? Gak ada. Kalau kita dekat dengan Papa, yang di Facebook, aduh mudah-mudahan Tuhan tolong ya, sehingga saudara tetap bisa ngikuti. Jadi waktu kita masih kecil, kalau kita dekat dengan Papa kita, yakin tidak ada yang bisa menakutkan kita selama kita tahu Papa ada di samping kita. Nah, maka itu saya katakan tadi dari awal, roh ketakutan itu gak perlu diatasi, gak perlu diurus, gak perlu dilawan, gak perlu dilayani. Tetapi diri kita sendiri yang harus kita dekatkan kepada Tuhan, yaitu mengenal Dia itu Papa yang luar biasa. Itu Tuhan kita, ya. Baik, kita belajar. Jadi roh ketakutan itu gak perlu kita lawan. Roh ketakutan itu akan pergi dengan sendirinya dari kita kalau kita mengenal Papa di surga. Karena terbukti waktu kita masih kecil, namanya anak-anak pasti pernah takut. Tadi Kenzo bagus bicaranya, lucu. Yang terakhir Kenzo, Om setelah lihat wajahmu, oh Om baru sadar ternyata kamu masih SD, tapi bisa sharing kayak pendeta besar Kenzo, dan itu luar biasa. Nah, soalnya ngikuti lewat rekaman ini, tadi Kenzo sharing tentang 3 jenis ketakutan. 1 takut mati, 2 takut miskin, dan 3 takut setan, kata Kenzo. Dan itu betul. 3 hal ini yang seringkali menakutkan manusia. Kenzo, terima kasih sharingmu tadi luar biasa.
Om sungguh bangga bisa kenal Kenso. Nah, tapi kita sekarang belajar, terbukti ketika kita masih anak-anak, ada suasana yang sengeri apa, semenakutkan apapun suasananya. Tapi kita ingat, selama kita masih tahu papa ada di samping kita, dan kita masih dipeluk atau dipegang oleh papa kita, saudara, jujur kita gak akan takut karena kita lihat ada papa kita, tangannya. Ini fakta. Maka itu ketakutan akan pergi sendiri ketika saudara dan saya mengenal papa di surga. Ini luar biasa. Maka itu jangan sibuk dengan hal-hal yang menakutkan. Saya ulangi, jangan sibuk dengan hal-hal yang menakutkan, tapi sibukkan diri dengan membawa diri kita untuk mengenal papa. Saya beri contoh yang lain lagi. Mungkin agak sulit beberapa di antara kita, maaf saya berkata ini agak sulit, tapi kita harus melihat begini ya. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami. Suatu hari ada satu keluarga, dan betul-betul keluarga ini miskin, maaf. Punya 3 anak, tapi 3 anak ini masih di bawah 10 tahun semua umurnya. Malam itu papa mama berkata begini kepada 3 anak. Anak-anak, sekarang kita gak punya uang, papa mama gak punya uang. Besok pagi kita belum tahu mau makan apa. Saya tanya kepada saudara, ketika 3 anak ini mendengar bahwa besok gak tahu mau makan apa, karena sampai malam ini gak ada makanan. Pertanyaannya, coba perhatikan baik-baik. Anak-anak ini langsung nangis, besok gak ada makanan, mau bagaimana? Atau anak-anak ini cuek dan tetap main? Ngerti gak pertanyaan saya, saudara? Ternyata faktanya, ketika anak-anak diberitahu oleh papa mamanya, malam ini papa mama gak punya uang, besok kita gak tahu mau makan apa. Ternyata anak-anak itu cuek, tetap main, tetap lompat-lompat, tetap kejar-kejaran. Apakah kita harus marah pada anak-anak itu? Hei anak-anak, kamu gak tahu diri. Sudah diberitahu papa mama gak punya uang, besok mau makan apa? Kalian malah main-main, tertawa-tertawa. Saudara, kalau ada orang tua seperti ini, orang tua ini yang harus belajar jadi anak-anak. Maaf, betul tidak? Ternyata semua anak, kalau tahu fakta bahwa orang tua gak punya uang, besok gak tahu mau makan apa, anak-anak gak pusing, anak-anak cuek. Apakah mereka kurang ajar? Tidak. Lalu ini loh, pengenalan kita kepada papa. Karena anak-anak itu ada konsep di pikirannya, memang gak ada uang sekarang, tapi papa pintar, papa bisa dapat uang lagi, nggak tahu bagaimana. Nah itu pikiran logika anak-anak. Maka itu yang diatasi malam hari itu bukan anak-anak ditunjukkan, "Hore, sekarang kita ada uang." Enggak, uangnya belum ada. Faktanya uang itu belum ada. Tapi buat anak-anak nggak peduli. Mereka bersandar kepada papa mamanya. Jadi melawan roh ketakutan itu bukan roh ketakutan, itu yang kita urusin. Kita nggak sibuk dengan yang menakutkan kita, tidak. Tapi diri kita dalam konsep mengenal papa kita itu luar biasa. Oke, saya tunjukkan. Kita lihat Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16. Begini firman Tuhan ya. Matius pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13. Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, ya ini pertanyaan pertama. Kata orang, siapakah anak manusia itu?
Kata orang ya. Jawab mereka. Murid-murid menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Yeremia. Atau salah seorang dari para nabi. Kata orang, aku siapa? Sekarang lihat pertanyaan kedua. Ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Kalau tadi kata orang, lalu mereka sudah jawab. Sekarang Tuhan Yesus tanya kepada kita, ya, kepada keluarga besar Kurniawan. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara, pertama saya belajar ayat ini, saya tuh tertawa. Sebab aneh. Begini keanehannya ya. Memang kita nggak tahu sejak pertama kali Tuhan Yesus memilih mereka 12 orang ini sampai perjalanan mereka di Matius 16 mereka tiba di daerah Kaisarea Filipi, itu kita nggak tahu sudah berapa lama perjalanan itu. Tapi kita tahu sudah ada sekian waktu. Mungkin 11 bulan atau mungkin setahun lebih. Nah itu yang saya belum tahu. Ya saya belum tahu. Saya minta kalau ada di antara saudara bisa tahu. Dari Tuhan Yesus memilih mereka pertama kali sampai mereka tiba di Kaisarea Filipi itu kira-kira sudah berapa waktu perjalanannya. Dan ini luar biasa saudara. Tuhan sangat indah, sangat ajaib. Tuhan kita luar biasa. Bagaimana luar biasanya? Dia tanya, menurut kamu aku ini siapa? Begini loh ilustrasi ini. Ayo saudara-saudara sudah menikah sekian tahun. Tiba-tiba suatu hari istri saudara atau suami saudara tanya, kira-kira menurut kamu aku ini siapa? Yang ditanya kaget enggak? Loh, ada apa ini? Kok tiba-tiba tanya? Tapi ternyata ini penting sekali untuk hidup kita. Di mana pentingnya? Saudara, sungguh mengagumkan apa yang Tuhan buat atas hidup kita. Ternyata perlu kita ini selalu ngecek ke hidup kita sendiri. Tuhan Yesus itu siapa? Wah, saya kaget sekali. Maaf, ada tidak orang Kristen menganggap Yesus itu seperti mesin ATM. Lalu doa kita, puasa kita itu kartu ATM-nya. Ngerti nggak pertanyaan saya? Maaf ini ya. Ayo jawab lagi sekali. Ada nggak? Banyak. Nah banyak, maaf. Maka itu perlu kita ngaku kepada diri kita sendiri. Menurut saya, menurut saudara, Yesus itu siapa? Saudara, maka itu suatu hari di dalam perjalanan Tuhan Yesus, ya, saya mau tunjukkan Yohanes pasal 2, ya, ayat yang ke-23. Ya, Yohanes 2 ayat 23. Berbunyi demikian. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, wih keren, banyak orang percaya dalam namanya. Nah kalau kita cuma melihat kalimat ini, wah ini luar biasa ini, percaya dalam namanya. Betul? Karena, nah ini loh motivasi yang salah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa banyak yang percaya dalam namanya? Jawabannya luar biasa. Aduh maaf kepotong lagi ini ya. Jawabannya luar biasa. Apa jawabannya? Begini Tuhan Yesus. Karena mereka telah melihat
tanda-tanda yang diadakannya. Berarti mereka mengikut Yesus karena cari mujizat. Nah, Tuhan Yesus gak suka walaupun mujizat bisa terjadi. Nah, terus ayat 24. Nah, jadi ada tingkatan. Bukan cuma kita percaya kepada Dia, tapi lebih daripada itu. Ayat 24, masih Yohanes pasal 2. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, lagi sekali, tema yang dipilih oleh keluarga besar Kurniawan adalah menghadapi roh ketakutan. Dan kita sudah ambil putusan, kita tidak mengurus, tidak ngurusin, tidak melawan, tidak mengusir roh ketakutan itu. Kenapa? Karena roh-roh itu sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus bangkit. Seluruhnya sudah kalah. Nanti kita lihat buktinya. Jadi yang kita urus diri kita. Kenapa sampai masih ada ketakutan dalam diri kita? Nah, di sini letak masalahnya. Kita takut terhadap apa saja karena kita belum mengenal Papa kita. Maka itu tadi saya beri ilustrasi, selama saudara dan saya sudah kenal Papa, dan waktu kita masih kecil, semua anak-anak masih kecil pasti pernah mengalami ketakutan apa saja. Tapi ketika di samping kita ada Papa kita, maka semua ketakutan itu hilang dengan sendirinya. Betul ya? Nah, ini. Jadi ketika Tuhan Yesus tanya, menurut kamu aku ini siapa? Ternyata tiap-tiap kita punya konsep yang beda-beda tentang siapa Tuhan Yesus. Yang tadi kita sudah belajar, tidak sedikit orang Kristen menganggap Yesus itu mesin ATM. Ada juga yang menganggap Tuhan Yesus seperti lampu Aladin. Setelah doa puasa, setelah rajin memberi persembahan, lalu kita tinggal gosok 3 kali lampu itu. Wah, Yesus akan buat mujizat. Itu salah. Maka itu kita baca Yohanes 2 ayat 23-24. Percaya Tuhan Yesus karena motivasinya ingin dapat mujizat. Itu tidak benar. Maka itu Tuhan Yesus tidak bisa mempercayakan dirinya kepada mereka. Saudara, ini gak main-main. Jadi gak cuma kita percaya Dia, tetapi Dia pun, Yesus pun mau mempercayakan dirinya kepada kita. Bagaimana sih caranya mempercayakan diri kepada seseorang? Ya, renungkan. Bagaimana caranya mempercayakan diri pada seseorang? Dan ini yang mengagetkan bagi saudara yang pertama kali tahu Yohanes 2 ayat 24 ini. Saudara kan kaget. Saya pertama kali tahu kaget. Apa enggak salah? Tuhan Yesus mau mempercayakan dirinya kepada kita. Ya, siapa kita? Ada 2 ilustrasi yang saya mau berikan kepada saudara. Mempercayakan dirinya. Maaf, saya ambil contoh Michael. Ya, Mike, terima kasih bisa jumpa sekarang. Mama pernah cerita soal Michael. Bagaimana usahamu ada di Papua. Wah, senang sekali untuk itu. Ya, Mike misalnya begini. Berani enggak Michael mempercayakan kunci rumahmu pada seseorang yang belum Michael kenal? Jawabannya enggak mungkin. Yang sudah dikenal pun, maaf, masih mikir enggak untuk kita nyerahkan kunci rumah? Untuk yang sudah kita kenal saja. Ngerti pertanyaan ini? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau Tuhan Yesus ingin mempercayakan dirinya kepada kita,
Berarti hidupnya apa aja yang ada pada dia, dia mau titipkan ke kita. Nah, mikir nggak ini saudara? Nah, kalau sudah begitu, kita mau takut apa? Maaf, yang muda-muda pasti nggak pernah tahu kisah ini. Kita yang sudah di atas 50 pasti akan tahu, atau 40-an lah. Maaf ya, ini cerita zaman dulu. Zaman pemerintahan Orde Baru, ya, tidak sedikit kalau ada rakyat Indonesia diundang ke Istana Negara ketemu Presiden Soeharto. Saya itu baru tahu terakhir ternyata itu bisnis tukang fotonya, maaf. Nah, ternyata rakyat Indonesia yang bisa diundang Pak Soeharto Presiden waktu itu ke Istana Negara atau di rumah atau di mana lah. Terus foto dengan Presiden. Mas ingat ya, kita yang 40-an 50-an ke atas foto dengan Presiden. Saudara, dulu saya nggak ngerti. Masih ingat? Maka foto itu akan dicetak besar-besar, betul? Lalu ditaruh di ruang tamu, pasti di ruang tamu. Akhirnya saya ini tanya, ke rumah orang ini ada foto dia dengan Pak Harto salaman. Ke rumah orang itu ada foto dia dengan Pak Harto salaman. Lama-lama saya itu bertanya, kenapa ya kok foto dengan presiden pasti ditaruhnya di ruang tamu, kok nggak di dapur, maaf, atau di ruang tengah, pasti di ruang tamu. Ternyata foto itu untuk nakut-nakutin preman. Zaman itu loh, zaman itu. Jadi semua orang beranggapan kalau sudah pernah foto dengan Pak Soeharto, lalu dibesarin fotonya, ditaruh figura, taruh ruang tamu. Itu bisa nakut-nakutin preman atau sejenisnya lah, saya nggak mau ngomong. Nah, masalahnya, maaf, kalau saya premannya, maaf ini, kalau saya premannya, saya mikir balik. Ngomong ini, gue nggak takut, lu pernah foto dengan Pak Soeharto, kenapa nggak takut? Pasti Pak Soeharto nggak kenal lu. Lu betul tidak, saudara? Maaf ya, saya ngomong ini. Tapi mengapa orang Indonesia yang pernah foto dengan Pak Harto itu tetap punya keyakinan bahwa foto itu bisa melindungi dirinya? Padahal Pak Harto nggak kenal orang itu. Pertanyaannya yang berikut, zaman sekarang ya sudah ganti berapa presiden dari Pak Harto sampai Jokowi. Kira-kira kalau foto itu tetap dipajang di ruang tamu, sekarang ini loh, tamu-tamu pasti mikir bukan, ini orang aneh. Loh betul? Saudara ngerti? Foto dengan Pak Harto zaman itu pun Pak Hartonya nggak pernah kenal. Maaf ya saudara, saya berilustrasi ini. Beda kalau foto itu dipajang dan memang Pak Soeharto kenal saudara, itu lain cerita. Maka itu perhatikan Yohanes 2 ayat 24. Banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi masalahnya, apakah Tuhan Yesus berani mempercayakan dirinya kepada orang yang percaya dia? Ini cerita lain. Maka itu ayo hari ini saudara, tanya dalam diri kita, menurut kamu aku ini siapa? Wow, ini pertanyaan yang sulit dijawab. Sebab terlalu sering kita dengar khotbah-khotbah yang salah. Maaf. Percaya saudara, Yesus itu ajaib. Dia itu luar biasa, betul. Tapi tunggu dulu. Tidak semua doa kita harus dia jawab.
Ini loh berapa contoh khotbah yang salah, akhirnya timbul iman yang salah, timbul konsep yang salah dalam mengenal Bapa di surga. Salahnya di mana? Dengar ya, ini. Asal saudara sudah puasa, percaya mujizat pasti terjadi. Nah ini salah. Selama saudara setia memberi perpuluhan, berkat akan melimpah. Ini juga salah. Apabila Anda berdoa, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Ini juga ngawur. Ngawurnya di mana? Ya, perhatikan. Kalau semua doa kita harus Tuhan jawab. Tolong jawab pertanyaan saya. Yang jadi Tuhan siapa? Ngerti? Kalau semua doa kita paksa Tuhan jawab, lalu yang jadi Tuhan itu siapa? Ngerti nggak jawab pertanyaannya ini? Siapa jadi Tuhan? Nah, kita jadi Tuhan. Ya udah, kalau kamu jadi Tuhan kerjakan apa sendiri, nggak usah minta tolong Tuhan dong. Ini loh konsep yang salah. Apalagi dengan khotbah-khotbah yang ngawur. Yaitu tadi ngawurnya, asal saudara sudah puasa, asal saudara sudah memberi perpuluhan rajin, asal saudara sudah memberi persembahan di gereja. Ngawur. Ngawurnya di mana? Kalau memang Tuhan seperti itu, saya nggak percaya. Saya nggak mau percaya Tuhan yang seperti itu. Loh kenapa? Maaf. Khotbah-khotbah yang merusak iman itu membuat Tuhan jadi pribadi yang mata duitan. Betul tidak? Akhirnya begini hasilnya. Mungkin Tuhan katanya, nah ini loh. Kan bukan kata Tuhan, kata si pendeta yang mata duitan itu masalah. Katanya, kalau aku sudah memberi persembahan, aku sudah memberi perpuluhan, katanya aku diberkati, katanya aku dapat mujizat. Ini merusak, saudara. Itu yang membuat ketakutan tetap bisa mengalahkan orang seperti itu. Karena konsepnya tentang Tuhan itu salah. Coba saudara buka 1 Yohanes 5:14. Silakan yang belum tahu. 1 Yohanes 5:14. Begini Tuhan menulis. Dan inilah keberanian percaya kita kepada Bapa di surga. 1 Yohanes 5:14. Apa dasar keberanian percaya kita kepada Bapa di surga? Begini. Yaitu Dia akan mengabulkan doa kita apabila kita memintanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini pendeta-pendeta ngawur itu jarang khotbahkan. Pokoknya mujizat saudara, percayalah. Asal saudara sudah doa puasa dan saudara rajin memberi persembahan, Tuhan menjawab doa saudara. Ini menyesatkan saudara. Jelas 1 Yohanes 5:14. Doa yang Tuhan kabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi nggak semua doa kita dia jawab, kok enak sekali. Maka itu saya tadi berkata, ada orang Kristen yang membuat Tuhan seperti lampu Aladin. Yang nggak tahu lampu Aladin dicari sendiri ya. Atau lihat film Aladin yang terakhir itu, maaf. Serius. Saya marah kepada khotbah-khotbah yang duit. Beri saudara, beri, maka diberi. Enggak. Maaf ya saudara. Pendeta yang suka berkata begini. Saudara, ini waktunya kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Ngawur. Itu salah besar. Loh, kok salah? Dengar. Yang perlu uang bukan Tuhan, tapi pekerjaannya. Maka itu saya nggak setuju di gereja-gereja. Aduh maaf saudara, maaf. Tiap waktu mau persembahan,
Kenapa harus diangkat amplopnya? Terus ada deklarasi iman, masih ingat? Ya, di gereja tertentu disuruh mengucapkan, ngikuti yang ditulis di layar itu sambil angkat amplop persembahannya. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Itu salah besar. Maaf, kalau saudara mau percaya, begini, tidak memberi persembahan dan tidak memberi perpuluhan tidak dosa. Wah, renung Kak, awas loh, jangan sampai saudara mikir yang salah. Ya, maksud saya begini loh, sudahlah, jemaat itu diajari untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada Dia. Otomatis mereka memberi, nggak usah dipompa-pompa, dirangsang-rangsang, angkat-angkat persembahan, nggak usah. Tuhan nggak butuh duit, catat itu. Yang butuh uang itu pekerjaannya, maka itu jangan menyuap Tuhan. Kalau aku memberi banyak, Dia pasti balikin banyak. Tidak. Jangan mencari kekayaan dengan cara ke gereja, salah besar dalam nama Yesus. Maka itu, maaf bagi yang baru dengar pertama kali saya ngajar seperti ini. Maka itu gereja-gereja kaya yang besar gak suka ngundang saya. Karena konsep ini. Catat ya. Yang disebut berkat Tuhan, ini loh yang harus dimengerti oleh banyak anak Tuhan. Supaya ketakutan itu pergi dari kita, itu karena pengenalan kita kepada Bapa di surga. Bukan karena doa kita, bukan karena kita suka nengking. Maaf saudara, harus berubah. Yang disebut berkat Tuhan adalah segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan uang. Catat ya, itu berkat Tuhan. Yang masih bisa didapat dengan uang, itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Siapa rajin, dia pasti berhasil. Maka itu saya punya 3 resep untuk bisa kaya tanpa memberi perpuluhan, tanpa memberi persembahan. Wah, kalau dengar ini orang pelit seneng itu. Maaf, saya cuma cerita. Catat. Buatlah dosa. Maaf saya berkata. Rajinlah berdosa. Enggak usah ke gereja. Enggak usah percaya Tuhan. Asal 3 hal ini terjadi. 1, tiba-tiba orang itu dapat warisan. Langsung kaya enggak? 2, rajinlah. Bekerja rajin. Pasti kaya. Karena itu hukum alam. Yang ketiga, pelitlah. Pasti tambah kaya. Setuju? Loh betul tidak? Iya toh? Maka itu jangan bilang kekayaan karena doa. Jangan bilang aku dapat kekayaan karena aku memberi perpuluhan. Salah besar. Saudara, saya itu marah. Kok masih ada orang-orang Kristen mau dibohongin pendeta soal uang. Maaf. Buka Google. Google aja menulis. Kata perpuluhan itu cuma 30 kali ditulis di Alkitab. Tapi hidup kudus, taat, bertobat, mengampuni. Itu mungkin ribuan kali. Mengapa yang cuma 30 kali tertulis? Bukan 30 ayat ya saudara. 30 kali. Itu bisa dikhotbahkan hampir tiap minggu. Berarti yang khotbah ini mata duitan. Duit terus yang dibaca. Seharusnya orang-orang bisnis itu capek loh saudara. Senin sampai Sabtu sudah urusan uang terus dihidupin. Minggu mau santai, duduk di gereja dengar uang lagi. Apa nggak capek? Maaf saya berkata.
Tuhan Yesus itu ukuran kita. Ya. Jadi kalau orang mau berdebat, saya cuma pakai kalimat ini. Tuhan Yesus itu ukuran kita. Begini ukurannya. Dia tidak pernah menyuruh kita untuk memberi perpuluhan. Tidak pernah. Dia pernah ngomong tentang perpuluhan, tapi itu teguran. Tapi dia tidak menyuruh. Paulus, penulis perjanjian baru yang paling banyak, pun tidak pernah memerintahkan. Ada firman yang ditulis Paulus tentang memberi perpuluhan. Yohanes, murid yang kedua yang paling banyak nulis di perjanjian baru, dia pun tidak pernah ngomong. Petrus nggak pernah ngomong. Maka itu di perjanjian baru tidak ada kata tentang perpuluhan. Karena memang nggak penting. Hidup kudus, hidup taat, itu loh jauh lebih penting. Jadi lagi sekali, jangan jadikan Tuhan mesin ATM dalam hidup kita. Hanya gara-gara khotbah-khotbah yang salah. Jadi sekarang waktunya saudara dan saya berbalik. Enggak cuma percaya dia, tapi dia mau mempercayakan dirinya kepada kita. Ini loh masalahnya. Masih ayat 24. Ya, begini kata Tuhan Yesus. Yohanes 2 tadi. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Perhatikan kalimat terakhir Yohanes 2:24. Karena ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus itu kenal kita sungguh-sungguh. Serius dia kenal kita. Maka itu dia mengatakan ini. Jelas ya? Jadi mengenal. Hosea 6 ayat 3. Hosea pasal yang ke-6 ayat 3. Tidak ada hal lain yang lebih Tuhan senang kecuali melakukan ini. Hosea 6 ayat 3. Begini kata Tuhan. Marilah diajak. Marilah kita mengenal. Dan terima kasih Bapak, berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan kita. Ini yang lebih penting daripada doa puasa, doa malam, doa pagi, memberi persembahan. Ikut pelajaran Alkitab, mau sebut kul, mau family altar, atau date, atau kelompok sel, atau apa sajalah. Ini lebih penting. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Tuhan. Dan dijamin oleh Bapa kita lewat Hosea 6 ayat 3. Ia pasti, lah ini jaminannya. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, tolong perhatikan prinsip ini. Di dunia ini tidak ada satupun perusahaan, ya, sebut perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ratusan tahun. Ada di dunia ini perusahaan-perusahaan sudah eksis ratusan tahun atau yang puluhan tahun. Entah apa saja. Perusahaan mobil, perusahaan asuransi, perusahaan penerbangan, perusahaan makanan, perusahaan farmasi, obat-obatan, atau perusahaan apa saja, komputer, kamera, apa saja. Yang berani menambahkan kata dalam iklannya. Apabila Anda terbang dengan airline kami, pasti dijamin tidak telat, tidak akan celaka. Berani? Enggak ada. Perusahaan farmasi, apabila Anda mengkonsumsi obat-obatan produksi kami, pasti sembuh. Nggak ada. Perusahaan asuransi, apapun, inilah perusahaan asuransi yang pasti membayar klaim. Nggak ada. Jawabannya kenapa? Takut dituntut. Tapi
satu-satunya buku di dunia yang menulis dan berani berkata pasti itu cuma Alkitab. Maka itu Hosea 6 ayat 3 ini. Ia pasti muncul seperti fajar. Saudara, kagum ya pada Papa di surga yang seperti ini. Pasti. Lalu Yohanes 10 ayat 28. Ya, Yohanes 10 ayat 28. Wow, terima kasih Papa. Maka itu ketakutan gak usah diusir. Ketakutan gak usah diurusin. Kenal Papa itu lebih daripada apapun juga. Ya. Yohanes 10 ayat 28. Begini kata Tuhan. Dan aku, kata Tuhan Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, ini jaminan yang luar biasa. Dan ia pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seterusnya. Heran ya? Maka itu Alkitab adalah satu-satunya buku yang ada tulisan pasti. Di perusahaan apa saja, buku apa saja di dunia, enggak ada yang berani menaruhkan kata pasti. Nah, sampai di sini saudara mau menyebut apa? Kalau Tuhan Yesus tanya, jadi menurut kamu, aku ini siapa? Kalau saya menjawab, engkau adalah Papa yang sangat baik. Terima kasih Papa. Itu Papa kita. Nah, bagaimana seorang bisa kenal seorang? Ya, dengarkan ini. Di dunia ini menganut satu faham, satu filosofi, satu fakta. Untuk mengenal seseorang itu hanya ada satu cara, bergaul dengan orang itu. Tidak ada cara lain. Betul? Mengenal seseorang itu caranya cuma satu, bergaul dengan orang itu. Maka itu catat ya, karena waktu. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Itu ditulis dan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Kejadian 5, 22 dan 24. Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Maka itu dia gak ada lagi orang pertama di dunia yang gak ngalami mati. Yang kedua itu Nuh. Kejadian 6 ayat yang ke-9. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Yahweh Tuhan. Bergaul. Maka itu Tuhan bisa pakai Nuh untuk membuat kapal yang besar. Zaman itu buat kapal itu bukan cuma susah. Bayangkan, belum ada gergaji bukan? Bagaimana nebang bawahnya? Belum ada paku, belum ada lem. Terus gimana buat kapal? Apa nggak bocor? Coba perhatikan. Tapi kok bisa? Dan lagi yang lebih hebat, zaman Nuh hidup, orang belum menggunakan alat transportasi air. Jadi jangan lagi kapal. Yang namanya perahu saja belum ada. Jangan lagi perahu, rakit atau getek itu belum ada. Karena orang belum perlu. Tiba-tiba Papa bilang pada Nuh, Nuh buat kapal aja Nuh, sebesar ini, sebesar itu. Zaman sekarang pasti sulit. Nah, kenapa? Walaupun teknologi sudah hebat, itu mahal. Tapi kenapa Papa bisa begitu percaya kepada Nuh? Sehingga dia bicara, nah itu karena berani mempercayakan dirinya. Maka itu saudara, kalau hari ini hidup kita di switch, ya tombolnya diputar ke arah yang benar, maka hidup saudara, hidup saya akan mengalami perubahan, revolusi, breakthrough yang luar biasa. Karena konsep mengenal Papa itu jauh daripada doa puasa, ikut kebaktian,
baca Alkitab, hafalkan ayat, memberi persembahan. Jauh lebih penting mengenal Papa. Pasti terima kasih Papa untuk jaminan yang luar biasa ini. Pasti. Nah, ini yang buat kita nggak takut. Bilangan 23. Ya, Bilangan 23. Ayat yang ke-19. Kalau kita kenal Papa kita seperti ini, maka kita nggak akan takut. Bilangan 23:19. Tuhan bukanlah orang, manusia, bukan. Ya sudah tahu, tapi bukan itu maksudnya. Ini loh, sehingga ia berdusta. Nah, berarti yang namanya manusia suka dusta enggak? Awas bohong. Justru itu. Tapi Papa kita bukan manusia. Dia itu pencipta alam semesta yang maha kuasa. Maka itu dia tidak pernah berdusta. Artinya kalimat berikut, bukan anak orang, anak manusia, sehingga ia menyesal. Aduh, aku tadi maaf salah ngomong. Sebetulnya aku gak ngomong begitu. Maaf saya salah. Nah, ketika ditagih janjinya kan begitu manusia. Tapi Papa kita tidak. Lanjut. Masa sih Papa berfirman dan tidak melakukannya? Karena dia bukan orang dan bukan anak kecil. Gak mungkin dia berfirman tidak melakukannya. Lalu kalimat terakhir ayat 15, atau berbicara dan tidak menepatinya, enggak mungkin. Nah saudara, ini jaminan kita enggak perlu takut. Ya, saya akan ambil apa yang Kenso katakan. Terima kasih loh, itu bagus sekali. Satu, tadi diawali sebelum saya sharing, ini pertama kali loh saudara, saya berbagi firman didahului dengan seorang anak. Ya, kelas SD, kelas berapa tadi? 6 atau 4? Kenso kelas berapa tadi? Kelas 6 SD. Bayangkan ini pertama kali dalam hidup saya. Saya mengajar ditemani anak kelas 6 SD dan saya dapat berkat. Maka itu tadi maaf ya Kenso, ya seharusnya kamu manggil opa loh ke Om ini. Dengarkan. Karena ya nggak usah manggil opa lah, Kenso cuma ngomong saja. Maka itu tadi opa tanya, kamu ini yang mana orangnya? Karena kalau dengar suaranya ini suara anak kecil, tapi kok ngomongnya seperti orang gede. Jadi maaf ya tadi paksa untuk lihat fotomu yang mana. Wah, jadi dengan Om Mala ini apa? Cicit atau cucu? Cucu. Oh masih cucu. Oh iya. Oke ya, lanjut ya. Dengerin. Nah, saudara-saudara, ini luar biasa. Pertama kali loh. Ya. Saya bulan ini akan mensyukuri 48 tahun saya jadi hamba Tuhan. Tapi baru hari ini saya mengajar didahului seorang anak yang kelas 6 SD. Bagus sekali Kenso. Maka itu tadi ingin tahu ini siapa ini. Suaranya anak-anak. Tapi kok cara ngomongnya. Ya. Ingat. Maka itu saya akan ulangi. Apa yang Kenso katakan. Saya dapat berkat. 1. Takut mati. Bayangkan saudara anak kelas 6 SD bisa ngajar kita yang tua-tua. Jangan takut mati. Itu kan luar biasa. Kenapa kita gak perlu takut mati? Karena kita sudah mati. Betul tidak? Galatia 2:20, Kolose 3 ayat 3. Kita ini sudah mati. Karena dosa-dosa kita. Tapi dihidupkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah mati. Lalu takut mati. Itu orang apa? Maaf. Betul? Jadi dengan kematian gak perlu takut. Apalagi dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Kematian sudah dikalahkan, ditaklukkan. Amin. Jadi gak perlu takut. Maka itu jangan ngurusi soal matinya. Sudah mati kok ngurusin mati. Gak perlu takut. Yang kedua, tadi Kenso berkata,
takut miskin. Wih, keren loh Kenzo. Saudara, nggak usah takut miskin. Loh, kenapa nggak usah takut miskin? Semua kita, maaf, walaupun kita saudara sekarang sekaya ini, dengar baik-baik. Di dunia ini nggak ada orang yang lahir langsung kaya. Kenapa? Karena waktu semua lahir langsung telanjang. Wih, kalau ada bayi misalnya, ada orang punya pabrik tekstil, kaya sekali. Saya pernah saudara melayani di pabrik tekstil di Ungaran, Jawa Tengah. Kaget saya, pabrik tekstil saja sekian puluh hektar. Wih, karyawannya ribuan. Dengarkan, walaupun orang tua ini, papa mama ini punya pabrik tekstil, mungkin nggak istrinya melahirkan langsung bayinya pakai celana? Wih, itu menakutkan sekali, betul? Nah, berarti semua kita ini pernah miskin, bahkan miskinnya nggak tanggung-tanggung sampai telanjang, betul? Nah, nggak lucu kalau kita ini pernah miskin atau mantannya orang miskin, tapi setelah gede seperti ini masih takut miskin. Kamu, maaf saya berkata, sudah pernah miskin kok takut miskin, ngapain? Betul tidak? Jadi kemiskinan gak perlu ditakuti. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Oke, ini janji yang hebat sekali. Yang berikut, tadi Kenzo berkata, jangan takut setan. Wih, terus terang lo tadi, Om tertawa itu Kenzo, kamu dengar ngomong begitu. Apalagi takut setan. Kenapa harus takut setan? Setan sudah dikalahkan waktu Tuhan Yesus bangkit. Maka itu di saat seperti ini, lihat firman ini. Ini yang terakhir, Efesus pasal pertama. Ya, kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Efesus 1 mulai ayat 18. Dan supaya, Tuhan biar ini terjadi di hidup kami. Dan supaya Bapa di surga ngapain? Ini firman yang luar biasa. Dan hampir jarang pendeta khotbah ayat ini. Dan supaya ia menjadikan, membuat mata hatimu terang. Jadi kalau masih ada yang ketakutan tentang apa saja, maaf, berarti mata hatinya belum terang, masih gelap, masih tertutup. Tapi Papa berjanji, Dia akan membuat mata hati kita terang. Begitu mata hati kita terang, terjadi apa? Ya, agar supaya kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi waktu kita dipanggil menjadi anak-anak Bapa di surga, dosa kita dihapuskan, kesalahan kita diampuni, dan hidup kita disucikan, dibersihkan dari kenajisan kekotoran dunia dengan kuasa darah Yesus. Ya, sejak saat itu ada pengharapan. Lagi sekali, ada pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Apa pengharapannya? Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya, yang ditetapkannya. Jadi gak bisa diganggu gugat. Untuk siapa? Bagi orang-orang kudus, saudara dan saya. Jadi ketakutan otomatis lenyap dengan sendirinya ketika mata hati kita terang, bahwa di dalam panggilan kita menjadi anak-anak Bapa di surga, itu ada pengharapan yang hebat. Amin. Gak usah takut. Ayat 19.
Dan betapa hebat, tadi ayat 18, betapa kayanya pengharapan dalam panggilan itu. Ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Jelas ya, ketakutan gak usah kita urus, karena sudah selesai. Bagian kita yang kita urus. Apakah kita sudah kenal Bapa di surga? Bagaimana hubungan kita dalam pergaulan dengan Dia? Bagaimana mata hati kita, terang atau belum? Supaya kita bisa melihat betapa kayanya, betapa hebatnya, kuasanya yang bekerja di dalam kita. Ayat 20, kuasa yang bagaimana? Yang dikerjakan Bapa di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, terjadi apa? Dan mendudukkan Dia, Tuhan Yesus, di sebelah kanannya di surga. Luar biasa, saudara. Ini yang membuat setan takut, bukan foto dengan Pak Harto. Maaf. Yaitu kita dibangkitkan bersama Dia. Ayat 21, bagaimana posisi Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan setan, dari penguasa-penguasa setan, dari kekuasaan-kekuasaan neraka dan setan, dari kerajaan-kerajaan setan, jauh lebih tinggi. Dan jauh lebih tinggi dari tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah ini loh, ini kata keren, nama. Maaf ya saudara, Corona itu nama atau bukan? COVID-19 nama. Gagal ginjal itu nama, stroke itu nama, hepatitis itu nama, kanker itu nama, teror itu nama, ya panu juga nama. Maaf saya berkata. Nah firman ini berkata, posisi Tuhan Yesus setelah Dia bangkit dari antara orang mati jauh lebih tinggi dari kuasa penguasa kerajaan pemerintahan setan-setan itu. Dari tiap-tiap nama, saudara sebut nama apa saja. Tadi Kenzo menyebut nama takut mati, mati itu nama. Kenzo menyebut miskin, miskin itu nama. Setan, setan itu punya nama. Nah menurut Efesus 1 ini, Tuhan Yesus lebih tinggi dari semua nama-nama itu. Ini kan luar biasa. Mau takut apa lagi? Betul? Nah, saudara, pelan-pelan. Bukan saja di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, sekarang saya tanya. Kita semua pernah toh mengalami kesasar, mau ke rumah seseorang yang kita belum pernah tahu. Atau kita pernah ke rumah orang itu tapi sudah lama lupa. Betul? Ini penting, takut. Apalagi kalau sudah gelap. Aduh, nggak tahu di mana. Terus kita telepon bukan yang punya rumah. Aduh, kami tersesat. Tolong jawab. Apa pertanyaan yang punya rumah ketika mereka tahu kita sedang tersesat? Apa pertanyaan mereka? Ayo jawab. Nah, terima kasih. Kamu di mana sekarang? Jangan bilang di depan Alfamart. Yang mana? Saudara, ketakutan kita karena kita tidak tahu posisi kita. Maka itu pertanyaan Tuhan Yesus itu penting dijawab. Menurut kamu, aku ini siapa? Saya punya jawaban. Yesus Tuhan itu Bapa di surga yang paling baik. Sekarang dengan baca Efesus 1, siapa Tuhan Yesus? Penguasa tunggal atas seluruh alam semesta, bukan cuma seluruh dunia. Karena semua kerajaan, kekuasaan, penguasa apa saja dan nama-nama itu sudah jauh ada di bawah Dia, sebab Dia jauh lebih tinggi. Itu Yesus Tuhan kita. Nah, di dalam keadaan seperti ini, maka orang itu nggak perlu ngurusi yang menakutkan, nggak usah, karena posisinya.
Nah, ketika kita nggak bisa menjawab posisimu di mana, maka yang nuntun kita akan kesulitan. Gimana caranya nuntun? Ya sekarang sudah enak, ya ada Google Map, ya ada apa itu namanya share location segala macam. Ini loh yang kita mau tunjuk. Efesus 2 ayat 6. Ini ayat yang terakhir supaya kita nggak takut lagi. Efesus 2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga telah, bukan akan, ya, telah membangkitkan kita juga. Nah, kata kita masukkan nama masing-masing. Kenso ganti, misalnya gini ya. Dan di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga telah membangkitkan Kenso juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Pertanyaannya, ini juga banyak pendeta salah khotbah. Ternyata saudara dan saya itu masuk surga bukan setelah kita meninggal. Salah. Menurut ayat 6 Efesus 2, begitu saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dibangkitkan bersama dengan dia telah, bukan akan. Sejak saat itu juga posisi saudara dan posisi saya ada di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Indah bukan? Nah, disinilah iblis tidak bisa mengacaukan hidup kita, karena kita tahu posisi kita ada di mana. Di surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita baca Efesus 2 ayat 6 dan kita gabungkan dengan Efesus 1 ayat 19 dan 20 tadi. Ya, saya baca lagi ayat 20. Setelah Yesus dibangkitkan, didudukkan oleh Bapa di sebelah kanannya di surga, ayat 20, lalu ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan setan, dari penguasa setan, dari kekuasaan neraka, dan dari kerajaan setan, jauh lebih tinggi. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kalau posisi Tuhan Yesus jauh lebih tinggi dari semuanya itu, dan saudara dan saya ada di posisi itu juga. Coba beri gambaran. Jadi kira-kira kalau kita melihat setan-setan, melihat corona, melihat stroke, melihat gagal ginjal, melihat serangan jantung, melihat apa sajalah nama-nama teror semuanya itu. Ngerti? Cara kita melihat mereka, mata mereka sejajar dengan kita, atau kita ngelihat ke bawah? Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Ini penting sekali. Jadi kalau posisi kita yang sudah di dalam Kristus, semua dosa dihapuskan, dan kita mengalami kemenangan yang luar biasa, mata hati kita terang, melihat pengharapan, betapa kayanya pengharapan panggilannya, betapa hebat kuasanya yang bekerja di dalam kita. Pertanyaannya, berarti saudara dan saya kalau melihat masalah, melihat setan-setan, melihat semua yang mengerikan itu, sejajar atau kita lihat ke bawah? Ngerti nggak pertanyaan ini, saudara? Ini posisinya. Maka lihat ke bawah. Ngerti nggak arti kata ngelihat ke bawah? Ngeledek. Lu di situ. Maka itu ketakutan itu nggak usah dilawan. Dia pergi sendiri. Karena posisi kita jauh lebih tinggi daripada posisi mereka. Posisi mereka jauh ada di bawah kita. 2 ayat terakhir. 1 Roma 16 ayat 20. Ya, Roma 16 ayat 20. Ini posisi kita. Semoga Tuhan sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis
di bawah kakimu. Menghancurkan iblis bukan di bawah kaki Kristus, di bawah kaki kita, munya huruf kecil. Berarti posisi kita dengan iblis ada di mana? Iblis di kaki kita. Maka itu kalau kita mengakui dia, berarti iblis ada di kepala kita dan kita diinjak mereka. Kan kebalik, yang seharusnya kita menginjak mereka, tapi karena kita nggak tahu posisi kita diinjak mereka. Sudah salah. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10. Wah, ini jaminan yang luar biasa buat kita, anak-anaknya. Yesaya 41 ayat 10. Begini kata Papa di surga. Janganlah takut. Nah, jelas, janganlah takut. Sebab aku, Papa di surga, menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Tuhanmu. Jadi masih kecil, kalau kita masih kecil, ada apa-apa menakutkan, begitu noleh ada apa-apa, tenang. Nggak usah takut, nggak usah bimbang, ada apa-apa di situ. Terus, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Ya udah. Nggak usah takut, nggak usah bimbang. Terima kasih Papa. Betul? Karena dia Papa yang baik buat kita semuanya. Jadi lagi sekali, ketakutan nggak usah diurusin. Ngurus diri sendiri. 1, berusaha mengenal Papa dengan bergaul. 2, dia itu Papa yang baik. 3, Yesus sudah menang atas semuanya. Kita percaya dia karena kedahsyatannya yang luar biasa. Maka firman yang kita terima hari ini bagikan kepada sebanyak-banyaknya orang. Maka orang-orang pun diberkati. Asal hidup ini taat kepada Tuhan, hidup ini takut kepada Tuhan, hidup ini menuruti aturan Tuhan, hidup ini akan luar biasa. Puji Tuhan. Biar Roh Kudus